Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahillazi khalaqal insan bil aqli wa syarrafahu bil wahyi wastafahu lil hamli al amanah wa ja'alahu khalifatan fil ardi li iqamatil haqqi wal adli. Wassalatu wassalamu ala sayidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsani ila yaumiddin. Allahumma iftah alayya futuhal arifina bihikmatik wanshur alayya rahmatak wa zakirni ma nasitu ya zal jalali wal ikram. Allahumma rizukna fahman nabiyyin wa hifzal mursalin wa ilhama malaikatil muqarrabin birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma aqnini bil ilmi wa zaini bil hilmi wa akrimni bit taqwa wa jamilni bil afiyah. Allahumma inni stauda'tuka jami'a ma qara'tuhu faradudhu ilayya inda hajati ilaih. Allahumma la sahla ila ma ja'atahu sahlan wa anta taja'alul hasna iza syi'ta sahlan. Amma ba'. Alhamdulillah, segala puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Teman-teman jamaah belajar tauhid rahimakumullah, alhamdulillah kita dipertemukan Allah kembali untuk melaksanakan kajian rutin kita, kajian mingguan kita, yang mana insya Allah yang akan menjadi topiknya adalah ya amalan-amalan yang dianjurkan pada bulan Zulqaidah. Ya, nah insya Allah kita akan share. Ya, ini eh ya dari hasil polling di grup kita ya, mana yang mau dipilih ini sebenarnya adalah pilihan yang kedua. Yang pertama itu adalah la tahzan innallaha ma'ana ya. Jangan bersedih sesungguhnya Allah bersama kita. Nah, materi la tahzan innallaha ma'ana sebenarnya eh, hampir mirip dengan materi kita yang sebelumnya tentang khauf wa hazan ya. Takut dan sedih. Ya. Jadi hampir mirip ya. Eh, Sebenarnya nanti bisa kita bahas lebih lebih detail ya, menjelaskan tentang rasa takut tadi. Ya, rasa takut ya lalu menimbulkan kesedihan, lalu bagaimana kita. Tapi yang jelas dengan topik minggu lalu tentang khauf wa hazan, kita akan paham bahwasanya rasa takut dan sedih itu sudah menjadi fitrah bagi manusia. Ya, tetapi kita tidak disuruh untuk takut. Ya, jadi hampir mirip sebenarnya topiknya. Ya, intinya juga pun sebenarnya hampir mirip. Tapi insya Allah bisa kita bahas lebih lanjut nanti di ya minggu depan atau kapanpun teman mau ya. Jadi mumpung kita masih pada bulan Zulkaidah, jadi saya memilih tentang amalan-amalan yang dianjurkan di bulan Zulkaidah. Sebenarnya sebentar lagi kita akan masuk kepada bulan haji. Baik, baik teman-teman rahimakumullah. Ya, sebelum kita berbicara tentang amalan-amalan bulan Zulkaidah, mari kita fahami terlebih dulu tentang dua dimensi yang tak terpisahkan dari eksistensi kita, yaitu ruang dan waktu. Ya, karena sebagai makhluk ciptaan Allah ya kita ini berada dalam dua batasan tadi. Kita terbatas dengan ruang ya, lalu kita juga terbatas dengan waktu. Jadi kita terikat oleh ruang dan waktu. Ini suatu pemahaman fundamental yang harus kita pahami sebenarnya. Karena kalau tidak manusia tersebut tidak was-was dia ya akan menjadi lalai gitu. Karena tidak paham bahwasanya dirinya itu terbatas. Ya, yang namanya lalai itu nggak paham, tiba-tiba udah tua saja gitu ya. Tiba-tiba harus bertanggung jawab saja. Nah, yang kebanyakan jadinya kita ya, terutama ya semuanya lah ya, mau laki-laki mau perempuan ya. Tiba-tiba sudah harus bertanggung jawab, tiba-tiba sudah banyak masalah. Sementara kita tidak siap. Anak-anak kita pun juga seperti itu gitu. Ketika mereka itu lalai ya terhadap waktu, tiba-tiba mereka sudah tamat kuliah ya, harus bekerja, harus mandiri. Sementara mereka nggak siap. Nah, oleh karena itu memang ini harus kita pahami, apalagi memahami bahwasanya ya waktu itu adalah ladang apa bukan ladang ya,
modal kita di dalam kehidupan kita itu sendiri. Karena yang namanya waktu itu adalah kehidupan kita sendiri, ya. Dan Allah banyak bersumpah tentang waktu, ya, atas nama waktu. Artinya perhatian khusus tentang waktu ini. Seperti misalkan al-asr, wal asri, ya, demi masa, atau wat duha, ya, demi waktu duha, wal lail, demi malam, wan nahar, demi siang, subhanallah. Jadi banyak eh, eh, firman-firman Allah yang mana Allah itu bersumpah tentang waktu. Artinya kalau ada waw qasam tersebut berarti itu adalah sesuatu yang sangat penting, ya, teman-teman semua, ya. Jadi ini yang harus kita pahami. Ya, karena kita akan berbicara masalah bulan Zulkaidah. Ada kemuliaan di bulan tersebut. Jadi dan boleh kita katakan, mohon maaf ya, hampir kebanyakan umat Islam tidak paham tentang waktu, mana waktu yang penting dan juga tempat-tempat yang penting. Nah, dalam Islam itu ada dua, ya, waktu dan tempat yang mempunyai kemuliaan, kelebihan. Nah, dalam Al-Quran konsep waktu tersebut itu Al-Quran menggunakan beberapa istilah, ya, untuk menjelaskan nuansa, ya, makna waktu. Yang pertama itu ada al-waqt, yang merujuk pada batas waktu yang spesifik dan ditentukan. Seringkali terkait dengan pelaksanaan ibadah seperti waktu salat 5 waktu. Kemudian ada al-ajal. Ini yang menandakan batas akhir atau tempo bagi usia manusia, ya, atau kehidupan suatu umat atau fenomena alam lainnya. Ada batas waktunya. Ya, ini yang harus kita pahami. Bagi kita pun juga kita ada ajal kita. Ada istilahnya, ya, ada waktu akhir kita. Karena dan kita tidak akan selama-lamanya hidup di muka bumi ini. Dan kita harus punya kesadaran bahwasanya kita akan dimintai pertanggungjawaban terhadap semua perbuatan kita yang ada di muka bumi ini. Kemudian ada yang disebut dengan ad-dahar. Ya, ad-dahar itu menggambarkan bentangan masa yang panjang, ya. Eh, Siklus waktu yang terus berjalan dan mengikat semua makhluk di dalamnya. Nah, ini ad-dahar. Nah, yang keempat adalah al-asr, ya, atau masa. Nah, ini secara alfiah berarti waktu sore atau masa secara umum. Dalam surat Al-Asr yang semua kita insya Allah pada hafal, ya, secara eksplisit Allah mengatakan, ya, bahwa manusia itu berada dalam kerugian gitu. Ya, artinya apa? Waktu sebagai modal kehidupan, ya, itu akan berkurang terus setiap saatnya, setiap detiknya. Apakah kita manfaatkan untuk beramal soleh, ya, untuk uh, amar ma'ruf nahi mungkar, atau kita diam saja, dia akan terus habis. Maka kita disebut sebagai, Allah menyatakan sesungguhnya manusia itu merugi karena waktu itu habis terus gitu. Ya. Nah, sementara waktu tadi adalah modal kita di akhirat nanti. Ya kan, modalnya itu apa, ya, dalam bentuk amal soleh gitu. Jadi kalau waktu kita itu sia-sia, arti kata, ya, kita kita isi dengan amalan maksiat gitu, ya, maka kita pasti akan merugi. Jangankan amalan maksiat, amalan yang mubah saja, kita berdiam diri saja, ya, kita scrolling sosial media saja atau nonton TV dan drakor dan segala macamnya, itu waktu itu habis dan itu dianggap merugi. Kenapa? Karena tidak ada nilainya di sisi Allah atau nilainya bagi kita di yaumul hisab nanti, subhanallah, ya. Nah, itu. Maka dalam surah Al-Asr itu sudah jelas Allah menyatakan, ya, innal insana lafi khusr, sesungguhnya manusia itu merugi kecuali siapa? Ilal ladzina amanu wa amilus solihat wa tawassaw bil haq wa tawassaw bil sabr. Beriman, beramal soleh, ya, wa tawassaw bil haq wa tawassaw bil sabr. Ini orang yang amar ma'ruf nahi mungkar, yang mengajak kepada Islam, itu tidak akan merugi dia, ya. Ini adalah waw ataf, ya, berarti semuanya harus ngikut gitu. Jadi beriman, beramal soleh, dan tidak cukup hanya beramal soleh saja. Jadi ada orang-orang yang sudah beriman, beramal soleh, puasa, sholat, infak gitu, tapi dia tidak mau amar ma'ruf nahi mungkar, masih termasuk merugi juga. Karena apa? Karena amal ibadah, amal soleh atau ibadah makdah, ya, nilainya tersebut hanya sebatas apa yang dia lakukan. Sebagai contoh, sholat. Sholat itu, teman-teman semua, yang paling paling lama sholat itu saya lihat, ya, kecuali orang tuh panjang-panjang ayatnya, ya. Tapi kebanyakan orang sholat sholat sunat 2 rakaat itu umumnya 3 menit, ya.
Kalau sholat yang 4 rakaat tuh ya berarti 6 menitan lah ya, 6 menit sampai nggak sampai 10 menit. 5 kali dalam sehari, berapalah sholat kita waktu kita. Nah, sedikit itulah eh, nilai dari amal soleh. Tetapi ketika kita watawasobil haq watawasobil sabr, ya, maka sebagaimana sabda Rasulullah, wa mandala ila khairin, ya, barang siapa yang mengajak kepada kebaikan, ya, falahu bimislihi, ya, maka baginya adalah eh, eh, yang semisal dengan apa eh, yang dia ajak kepada orang tersebut. Artinya kalau kita mengajak orang kepada Islam, kita berdakwah, kita mendakwahinya. Lalu orang tersebut melaksanakan apa yang kita lakukan, maka pahalanya itu mengalir kepada orang yang mendakwahkannya. Nah, itu kenapa orang yang amar ma'ruf nahi mungkar, ya, ya, maka dia tidak akan dia tidak akan merugi, subhanallah, ya. Jadi bapak-bapak, ya, ibu-ibu semua, ya, harus ditambah lagi. Jadi tidak hanya dibatasi dengan amal soleh saja, ya. Tambah kita dengan berdakwah. Ya, pada saat sekarang ini umat Islam ini yang banyak ini, ya, berada di dalam keterpurukan, ya. Karena apa? Karena nafsi-nafsi, ya, tidak mau mereka amar ma'ruf nahi munkar. Nah, ini tentang waktu, ya, konsep waktu dalam Al-Quran adalah konsep yang paling penting, paling fundamental harus kita pahami. Karena ini adalah merupakan modal bagi kita sebagai umat Islam. Nah, satu hal yang harus kita pahami, ya. Jadi kita itu kebanyakan berpikir waktu itu berulang, ya. Maksudnya sekarang minggu, minggu lalu minggu juga, sekarang udah minggu lagi gitu. Tidak, waktu itu tidak berulang. Waktu itu sifatnya linier, ya, dan tidak dapat kembali. Hari Minggu yang lalu itu tidak bisa kita ulang lagi pada hari Minggu sekarang. Tahun lalu itu nggak bisa kita ulang pada waktu sekarang. Makin lama kita tuh makin tua, ya. Sama-sama yang sudah lolita ini, ya, pasti paham bagaimana keadaan mereka itu tidak sama eh, eh, yang sekarang dengan yang dulu gitu ya. Amte kata bahwasanya waktu itu linear, dia akan melibas kita, keadaan kita, ya, tanpa ampun gitu ya. Nah, yang kedua, tadi kita sudah sampaikan bahwasanya adalah anugerah berharga, ya, nikmat dan amanah Allah. Ada amanah, ya, yang mana kita harus memanfaatkannya untuk beramal soleh, lalu watawasobil sober. Nah, yang ketiga nih, yang subhanallah, ya, mungkin kita semua pasti merasakannya, ya, time flies so fast, ya, waktu itu berlalu dengan sangat cepat, sangat singkat, ya. Ya, apalagi jika dibandingkan dengan kehidupan akhirat, maka kita tuh harus bersabar, ya, bersabar dalam ketaatan, bersabar tidak melaksanakan maksiat gitu, ya, karena dia sebentar aja sebenarnya, cuman, ya. Nah, yang keempat yang harus kita pahami, ya, waktu tersebut pada dasarnya netral, nggak ada itu waktu membawa kesialan atau keberuntungan, ya. Maka ada orang bilang hari Selasa ini hari seperti ini, hari ini itu nggak ada gitu, dia netral, ya. Cuman di dalam Islam memang ada waktu-waktu yang istilahnya tersebut, ya, waktu yang utama, ya, yang banyak mana ada pahala di sana. Nah, begitu juga dengan tempat, ini harus kita pahami karena ada dalam Islam itu ada tempat dan waktu yang memiliki keutamaan daripada tempat dan waktu yang lainnya. Nah, tempat-tempat di dalam Islam juga ada yang memiliki derajat kesucian. Misalkan Mekah Al-Mukarramah, ya, dengan Masjidil Haram dan Ka'bah sebagai pusatnya. Ya, kalau kita sholat di sana nilainya 100.000 kali lebih tinggi daripada di tempat yang lain. Begitu juga Madinah Al-Munawwarah dengan Masjid Nabawi, ya, 1.000 kali lebih tinggi, ya. Lalu juga ada Al-Quds, ya, di Palestina, ya, di kompleks Masjid Al-Aqsa. Jadi tempat itu ada derajat kesucian lebih tinggi, memiliki implikasi hukum khusus dan nilai-nilai spiritual berupa pahala yang berlipat di sana. Oleh karena itu di dalam Islam memang, ya, ada kita, ya, eh, simbiosis ibadah waktu dan tempat. Berarti kita harus memahami hubungan erat antara keduanya. Salat misalnya kan kalau kita laksanakan setiap hari itu waktunya tertentu, hilang waktunya itu nggak akan bisa diambil lagi gitu. Makanya saya sering bilang gitu ya kepada keluarga, ayo subuhnya bangun nanti habis subuh nggak ada lagi nilainya. Ya.
Walaupun kalau kita terlambat bangun subuh, ya, saya kita terlambat bangun subuh, hilang subuh kita, wajib tetap kita sholat subuh. Tapi nilai subuhnya sudah tidak ada. Tapi kalau kita nggak sholat, kita akan berdosa, itu aja. Ya, jadi tetap harus sholat subuh. Nah, tempatnya misalkan yang lebih utama adalah di masjid bagi laki-laki ya. Ya, jadi kalau salat berjamaah di masjid itu lebih utama 20 kali lipat daripada yang ada di rumah. Nah, ini bagi perempuan yang lebih utama itu sebenarnya adalah di rumah. Ini biar kita pahami, biar nggak salah paham. Jadi kalau ada pertanyaan silakan. Begitu juga puasa ya, waktunya khusus di bulan Ramadan. Ya. Kemudian haji ya, haji itu terikat waktu dan tempat yang spesifik gitu. Ya. Nah, terutama pada bulan Zulhijjah ya, itu tempatnya itu di Makkah seperti Arafah, Musdalifah dan Mina. Nah, ini penting juga nih nanti ini biar nggak salah paham gitu, biar biar nggak kasihan umat kita ini gitu ya kalau nggak paham. eh Apa? Misalkan ya eh orang sudah wukuf di Arafah ya tanggal 9 Zulhijjah, anggap hari Jumat di di Mekah ya. Kan Al-Hajju Arafah. Lalu umat Islam Indonesia ya mereka karena tidak melihat hilal yang ada itu adalah 10 hari sebelumnya kan 10 hari sebelumnya mereka melihat apakah ada hilal apa tidak lalu mereka menentukan hari Sabtunya hari raya haji. Oh, subhanallah ya nah ini mohon maaf ya salah gitu ya kalau bilang saya bilang sesat nanti marah pula. Kenapa kenapa karena yang namanya al-hajju itu Arafah ya. Haji itu adalah Arafah. Tempatnya itu di mana? Ya di Mekah. Ya, Arafah itu bukan tempatnya di Indonesia, tidak. Ya, tidak. Arafah itu tempatnya bukan Indonesia, tapi di Arafah gitu. Apa yang terjadi ketika kita memutuskan haji tersebut, ya, hari raya haji itu adalah hari Sabtunya, sementara orang sudah wukuf di Arafah, maka hari Jumat itu sudah hari tasyrik. Wah, haram kita puasa sunat Arafah. Kan banyak orang tuh puasa sunat Arafah. Ya 8 Zulhijjah ya. Ya haram hukumnya gitu. Yang terjadi apa? Berdosa malah alih-alih kita berpahala malah yang berdosa. Maka ini harus kita pahami ya. Kenapa dalam Islam permasalahan waktu dan tempat itu dua hal yang sangat fundamental sekali. Dan begitu juga kehidupan kita ini. Kita ini terikat kepada waktu dan tempat. Nah, kalau kita sudah paham ini baru kita masuk kepada bulan haram. Nah, ya mungkin ketika kita bicara bulan Zulhijjah nggak banyak yang nggak paham apa itu yang disebut dengan Zulkaidah ya, apa itu disebut dengan bulan haram. Ya. Nah, bulan Zulkaidah adalah salah satu bulan haram. Apa itu bulan haram? Ya. Makna haram di sini ya, yaitu ada bulan-bulan yang empat ini ya, Zulkaidah, Zulhijjah, Muharram, Rajab. Ya. Ada 4 bulan bulan haram. Makna haram di sini bukan berarti terlarang, tetapi dimuliakan, ya, atau disucikan. Maka konsekuensi di sini yang diharamkan adalah melakukan dosa, ya, melakukan dosa-dosa besar, memulai perperangan dan segala bentuk kezaliman. Ya, jadi bulan haram ini ya berturut-turut ini Zulkaidah, Zulhijjah, Muharram kecuali Rajab. Ya, Rajab udah sebelumnya, ya, sebelum em, bulan Ramadan kita Rajab. Nah, jadi ini adalah bulan haram, bulan yang dimuliakan. Ada larangan-larangan dan ada keutamaan-keutamaan. Apa dalilnya? Dari Al-Quran. Ya, jadi bulan ke depan ini Zulkaidah, Zulhijjah, Muharram itu bulan-bulan haram. Maka subhanallah. Ya, jadi kita memperbanyak amal-amal soleh lah. Apa dalilnya? Dalam surat At-Taubah ayat 36 ayat Allah SWT berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Inna iddata syuhuri indallahi asyara syahran fi kitabillah yauma khalaqas samawati wal ard minha arba'atun hurumun ya. Sesungguhnya bilangan bulan menurut Allah adalah 12 bulan dalam ketetapan Allah pada waktu Dia menciptakan langit dan bumi. Di antaranya arba'atu hurumun. 4 bulan haram. Apa kata Allah? Zalikat dinul qayyim. Itulah ketetapan
Allah ya dalam agama yang lurus gitu. Zalikat dinukan. Ya itulah ketetapan agama yang lurus. Fala tatlimu fihinna anfusakum. Maka janganlah kamu menzalimi dirimu dalam bulan-bulan itu. Artinya apa? Penetapan bulan haram ini adalah tauqifi. Nggak boleh kita pertanyakan kenapa bulan Zulkaidah bulan haram, kenapa bulan Zulhijjah, ya, kenapa nggak bulan lain? Nggak perlu dipertanyakan. Apa manfaatnya? Nggak perlu dicari-cari. Ya. Itu adalah ketetapan Allah. Ya. Ya, sejak penciptaan alam semesta, ya, dan bagian dari agama ini gitu. Ya. Dan sini Allah telah menegaskan, maka hati-hati kita. Ya, maka tadi saya bilang kenapa umat Islam nggak paham ya, ya karena tadi nggak mempelajari agama ini ya. Apa kata Allah di sini? Ya, fala taslimu fihinna anfusakum. Janganlah kamu menzalimi dirimu sendiri. Ya, di dalam bulan-bulan tersebut. Ya, fi'ina ya, fala taslimu fihinna anfusakum. Ini penekanan khusus pada bulan-bulan ini. Jadi harus kita ingat, harus ada kita berhati-hati. Nah, ini juga sebagaimana sabda Rasulullah SAW ya mengenai identitas 4 bulan ini. Ya, tercatat dalam Sahih Bukhari Muslim, Rasulullah menyatakan, sesungguhnya waktu telah kembali seperti keadaan semula ketika Allah menciptakan langit dan bumi. 1 tahun terdiri dari 12 bulan, di antaranya ada 4 bulan haram, 3 bulan berturut-turut yaitu Zulkaidah, Zulhijjah, dan Muharram. Dan yang keempat adalah Rajab, Mudar yang berberada antara Jumadil Akhir dan Sa'ban. Jadi jelas dalilnya ya ini adalah qat'i subut qat'i dilalah. Nah, apa itu artinya? Bahwasanya itu dalilnya dalil yang pasti secara sumbernya ya dan secara dalilnya ya nggak ada takwilnya yang lain. Baik teman-teman semua, mari kita masuk kepada bulan Zulqaidah ya. Bulan Zulqaidah ini adalah bulan yang ke-11 ya dalam kalender Hijriah ya. Dan itu posisinya unik karena dia berada antara 2 bulan penting lainnya yaitu Syawal dan Zulhijjah, sama-sama hari raya ya. Sama-sama ada idnya yang ya Idul Fitri dan Idul Adha ya. Nah, disebut orang Jawa disebut dengan bulan apit gitu ya atau bulan terjepit ya. Arti nama bulan Zulhijjah dari segi lughahnya, dari segi linguistiknya itu dari frasa Arab ya, Zul'aqadah ya. Zul'aqadah yang secara alfiah itu berarti pemilik tempat duduk atau yang mempunyai duduk ya. Dan ini tidak terlepas dari konteks historis masyarakat Arab pra-Islam bahwa pada bulan ini mereka lazimnya duduk-duduk dan beristirahat ya dari aktivitas berat seperti berperang atau melakukan perjalanan jauh itu. Jadi bulan istirahat buat mereka gitu. Ya. Nah, ini semacam gejatan senjata yang alami ya dan masa tenang sebelum memasuki bulan Zulhijjah. Jadi orang Arab itu menahan diri mereka dari perang dan perjalanan jauh. Karena bulan Zulhijjah itu ramai dengan persiapan dan pelaksanaan ibadah haji. Nah, tadi kita sudah tahu bahwasanya ya Zulqaidah itu merupakan salah satu dari 4 bulan haram. Nah, status ini secara eksplisit disebutkan di dalam surat At-Taubah tadi ya dan juga eh, hadis riwayat Bukhari Muslim tadi. Ya. Oleh karena itu ada konsekuensi bagi umat Islam ya larangan untuk memulai perperangan ya. Jadi maknanya tersebut ya eh, makna kesucian bulan haram tersebut termasuk juga Zulhijjah dan Muharram dan juga Rajab ya yaitu pertama adanya penekanan yang kuat yang lebih kuat terhadap larangan berbuat maksiat, dosa dan pertumpahan darah. Maksudnya kayak begini ya. Dosa itu dilarang setiap waktu gitu. Dilarang setiap waktu, mau bulan haram pun atau tidak berdosa itu pasti dilarang. Tetapi pada bulan haram, termasuk bulan Zulkaidah itu dianggap lebih berat
Maka tadi Allah menyatakan janganlah kamu menzalimi dirimu sendiri gitu. Fihinna di dalamnya, ya. Artinya apa? Berbuat dosa di bulan haram ini itu jauh lebih berat eh, konsekuensinya, berat dosanya, ya. Nah, se- sebagai kebalikannya, ya, amal soleh yang dilaksanakan pada bulan Zulkaidah itu memiliki nilai pahala yang dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Maka sudah jadi motivasi bagi kita untuk meningkatkan kualitas ibadah serta menjauhi segala bentuk kemaksiatan. Ya, ya. Nah, ini ya, maka pada bulan eh, Zulkaidah ini itu merupakan bulan yang sudah lakukan penghormatan sebelum datangnya Islam. Ya, bulan istirahat dan perdamaian. Jadi masyarakat Arab sendiri sudah kenal dia dengan bulan Zulkaidah sebagai bulan istirahat. Maka mereka tuh berhenti berperang. Nah, ini berdasarkan catatan sejarah dari Al-Biruni dan Ibnu Mansur. Ya, maka disebut dengan tradisi duduk-duduk ya, Al-Qu'ud anil harb ya, tradisi duduk-duduk atau menahan diri. Tujuan utamanya apa? Ya, walaupun belum ada firman Allah ketika itu, adalah untuk mengamankan rute perjalanan haji gitu bagi para calon jamaah haji yang mulai bergerak menuju Mekah untuk melaksanakan ritual mereka di bulan Zulhijjah ya. Nah, sekarang pun mungkin ada teman-teman kita ya yang sudah berangkat pergi ya, pergi naik haji ya. Kebetulan kami diminta memberikan kata ya ceramah ya, ceramah untuk mengantarkan jamaah haji minggu lalu ya. Hari ya seminggu yang lalu. Kebetulan Calhatnya sudah berangkat hari Sabtu kemarin. Ya, Eh, memang harus persiapannya dari sekarang gitu, ya untuk melaksanakan ritual mereka di bulan Zulhijjah. Jadi keutamaan spesifik yang pertama ya dari bulan Zulkaidah adalah kedudukannya sebagai Ashhurul Hajj atau bulan-bulan haji. Artinya termasuk dalam bulan haji. Ya, ya sebagaimana dalam surat Al-Baqarah eh, ayat 167 ya. Al-Hajju Ashhurum Ma'lumat ya. Jadi ya haji itu adalah pada bulan-bulan ini maklumi. Artinya termasuk bulan Zulkaidah ya Syawal, Zulkaidah dan 10 hari pertama Zulhijjah. Oleh karena itu eh, bulan Zulkaidah adalah bulan pemanasan dan persiapan penting bagi ibadah haji. Ya, pada bulan inilah banyak jamaah dari berbagai penjuru dunia memulai perjalanan mereka yang menuju Baitullah sudah siap-siap. Subhanallah. Ya, bagi yang pernah naik haji itu memang sudah dari awal-awal ya. Karena kalau naik haji itu pas berangkat sudah harus mensucikan niat. Subhanallah. Awal-awal tuh sama sama sih ingat juga ya ketika mau naik haji itu pas naik pesawat itu benar-benar lupa keluarga ya. Anak awal-awal mau berangkat tuh ya sedih meninggalkan anak. Sedih tuh masih kecil ketika itu. Tapi pas naik pesawat tuh benar-benar kita ingatnya hanya pada Allah itu mukjizatnya atau apa karamahnya pergi naik haji itu luar biasa. Jadi memang kerasa ya. Nah, nanti mungkin kita bisa berbicara ya, kenapa kita tuh perlu naik haji ini teman-teman tuh juga harus paham ya. Jadi sekedar cerita saja. Jadi sebenarnya hakikat naik haji itu adalah yang mana keimanan kita terlebih-lebih kita sebagai umat Islam yang terlahir sebagai Muslim, Muslim KTP ya yang mendapatkan agama dari orang tua kita yang mana selama ini keimanan kita kepada Allah dan Rasulnya terutama kepada Nabi Muhammad SAW ya itu baru dari ilmu yakin artinya keyakinan berdasarkan apa yang diberitakan apa yang diceritakan kan seperti itu baru berdasarkan ilmu ketika kita pergi ke Mekah maka ilmu yakin itu menjadi ainal yakin keyakinan itu sudah bisa kita lihat apa yang diceritakan di dalam Al-Quran, di dalam hadis, ya, dalam sirah nabawiyah, ya, dalam Al-Quran tentang Ka'bah, ya, tentang Nabi Ismail dengan ibu beliau gitu kan dari Safa dan Marwah itu ada buktinya gitu. Subhanallah. Langsung kita lihat, Ka'bah tuh langsung kita lihat gitu. Ya. Lalu terbayang oleh kita ya bagaimana
ya Nabi Ibrahim membangun Ka'bah, bagaimana Rasulullah SAW berjuang lahir di Mekah, subhanallah, ya. Bagaimana ada Gua Sur, ya, tempat Rasulullah bersembunyi, ya. Lalu tempat Rasulullah menerima wahyu, ada semuanya. Ya, ada semuanya gitu. Artinya apa? Ilmu yakin itu menjadi ainal yakin, langsung kita lihat sendiri, ya. Maka bagi orang-orang yang naik haji ini harus kita pahami, harus memahami tidak hanya bagaimana cara manasik haji, tetapi memahami secara rasional untuk apa kita diturunkan, untuk apa para rasul itu diturunkan, lalu memahami itu napak tilas perjalanan para nabi tersebut gitu. Maka itu akan menjadi ainal yakin. Maka kalau kita menjadi ainal yakin, ya bahwasanya hakikat para nabi itu diturunkan untuk memperjuangkan agama ini tegak di muka bumi ini, maka juga akan menjadi dia itu hakul yakin kalau kita juga berpikir bahwasanya Islam itu harus tegakkan, melanjutkan perjalanan perjuangan Rasulullah SAW. Ya, bertemu kita dengan kuburan Rasulullah SAW. Ya, bertemu kita dengan kuburan Rasulullah. Ya, nyata di depan mata kita. Ada kuburan para sahabat beliau, Abu Bakar dan Umar bin Khattab. Oh, subhanallah. Itu akan menetes air mata kita. Terasa bagi kita bagaimana agama ini susah untuk tegaknya. Kita sebagai umat Islam dihinakan segala macamnya, subhanallah. Jadi kalau itu masuk di dalam pemikiran orang-orang pergi naik haji, insya Allah ya, bukan hanya sekedar haji untuk dapat gelar atau hanya untuk berbangga-bangga kepada manusia, itu dari ilmu yakin akan menjadi ainal yakin, akan menjadi hakul yakin. Pulang-pulang dia akan menjadi haji mabrur dia. Karena apa? Karena sudah yakin semua gitu ya. Karena keyakinan yang sudah terbukti di depan mata itu nggak bisa ditolak lagi gitu. Ya, tapi kenyataannya kan tidak demikian. Ini sekedar cerita tentang haji ya. Nyatanya tidak demikian. Kenapa? Ke sebagian umat Islam ya pulang-pulang dari haji mereka tuh berpikir Islam itu adalah eh, apa Isya, subuh, luhur, asar, maghrib sehingga cukup dengan rukun Islam, syahadat, sholat, puasa, zakat, naik haji. Oh, lah selesai naik haji lah, selesai lah tuh gitu. Lalu berdiam diri terhadap kerusakan yang ada, terhadap tidak tegaknya syariat Islam. Wa subhanallah. Nauzubillah wa summa nauzubillah. Itu maka tidak akan menjadi haji mabrur, ya, hanya akan mendapatkan gelar haji gitu ya, walaupun sebenarnya nggak ada itu gelar haji. Baik, ya. Nah, inilah keutamaan dari bulan Zulqa'edah. Dia merupakan ashurul hajj, bulan-bulan haji yang maklumat yang dimaklumi. Kemudian, keutamaan kedua bulan Zulqa'edah yaitu bahwasanya Nabi Muhammad SAW melaksanakan sebagian besar ibadah umrah beliau di bulan Zulqa'edah. Jadi bulan umrah. Ya, tercatat dalam berbagai riwayat sahih ya dari empat eh, kali umrah yang dilakukan oleh Rasulullah SAW sepanjang hidupnya, ya di luar umrah saat haji wada, semuanya terjadi di bulan Zulqa'edah. Ya, umrah-umrah tersebut ya eh, apa ada umrah Hudaybiyah, ya umrah qada, umrah dari Jiranah, ya. Nah, ini fakta bahwasanya Rasulullah itu melaksanakan haji di bulan Zulqa'edah, maka kita dianjurkan meneladani Nabi ya untuk melaksanakan umrah di bulan Zulqa'edah. Nah, apa hikmah umrah Rasulullah SAW melaksanakan umrah di bulan Zulqa'edah? Nah, para ulama Imam An-Nawawi ya menunjukkan bahwasanya keutamaan bulan haram Zulqa'edah itu sendiri sebagai waktu yang baik untuk beribadah. Ya. Lalu yang kedua, ya, ini sangat penting adalah menentang dan menghapus kepercayaan keliru kaum jahiliyah yang menganggap melaksanakan umroh di bulan-bulan haji sebagai perbuatan fujur atau dosa besar. Jadi mereka selama ini menganggap bahwasanya umroh di bulan haram tersebut atau bulan haji ya, itu termasuk dosa besar. Nah, Rasulullah sengaja menegaskan umroh boleh kapan saja, khususnya di bulan Zulqa'dah. Nggak ada yang dosa besar melakukan umroh. Ya. Dan tujuannya juga untuk membantah tradisi buruk orang-orang jahiliyah zaman dahulu. Nah, keutamaan ketiga terkait bulan Zulqa'dah adalah sebuah peristiwa penting dalam sejarah Nabi Musa alaihissalam ketika beliau menerima wahyu Taurat dari Allah Subhanahu wa taala di Gunung Sinai. Ya, sebagaimana firman Allah dalam surat Al-A'raf ya dalam ayat 142,
Ya, Allah menyatakan telah kami janjikan kepada Musa, ya, eh, Taurat sesudah berlalu waktu 30 malam. Nah, 30 malam. Ya, lalu kami sempurnakan jumlah malam itu dengan 10 malam lagi. Ya, nah ini keutamaan dia. Itu adalah di bulan Zulkaadah. Jadi 30 malam pertama itu adalah seluruh bulan Zulkaadah, sedangkan 10 malam tadi adalah awal Zulhijjah. Ya, awal Zulhijjah. Jadi 10 hari malam, 10 malam 10 hari pertama bulan Zulhijjah. Nah, ini menunjukkan bahwa Zulkaadah menjadikan bulan persiapan spiritual yang intens bagi Nabi Musa ya sebelum beliau siap menerima wahyu Allah atau kitab suci atau Taurat. Oleh karena itu teman-teman semua, pada bulan Zulkaadah, jadi memang ya tadi kita perlu memahami tentang hakikat waktu ya, ruang dan waktu yang mana penting sekali bagi umat Islam, penting memahami itu adalah sebagai modal. Nah, ini kan judulnya kan adalah amalan-amalan di bulan Zulkaadah. Jadi kalau ini saja kan sebenarnya nggak paham kita kenapa kita beramal dan tidak termotivasi kita. Karena Zulkaadah sekarang nggak akan ketemu lagi kita pada Zulkaadah depan. Entah-entah kita dipertemukan Allah dengan bulan Zulkaadah kan. Ya, dengan bulan Ramadan juga walau alam bisawab ya. Oleh karena itu ketika ada bulan-bulan haram ini kita manfaatkan semaksimal mungkin. Amalan yang pertama yang yaitu dengan memperbanyak puasa sunnah. Walaupun nggak ada puasa wajib di bulan ini, ya terdapat hadis umum ya yang diriwayatkan oleh Imam Muslim ya Rasulullah SAW itu bersabda ya puasa yang paling utama setelah Ramadan adalah puasa di bulan Allah ya ya di bulan-bulan haram termasuk bulan Muharram ya termasuk bulan Zulkaidah ya, jadi itu ya bentuk puasanya bisa ya puasa yang sunat aja. Kalau kita tidak yang minimal itu ya Senin Kamis ya lalu tambah yang minimal itu sebenarnya ayamul bids ya 13 14 15 ya, ya atau Senin Kamis ya atau bahkan puasa Daud sehari puasa bagi sehari tidak bagi yang kuat. Artinya apa? Puasa pada bulan ini, pada bulan Zulkaidah itu pahalanya berlipat. Sebagaimana tadi juga kalau kita berbuat dosa besar di bulan ini juga pahala dosanya berlipat. Ya, kemudian apa? Bagi yang mampu yaitu melaksanakan ibadah umrah ya. Bagi yang punya kemampuan finansial dan fisik karena menadali Rasulullah dalam melaksanakan umrah. Ya, melaksanakan umroh ini ya namanya perjalanan spiritual yaitu melatih fisik dan jiwa kita gitu. Ya, ya dan sesudah itu ya ya dalam persiapan kita juga menyambut ibadah kurban ya. Ya, dan ini juga ya menghidupkan sunnah. Arti kata bahwasanya meneladani Rasulullah adalah apa umroh di bulan Zulkaidah ini adalah menghidupkan ya karena ya orang kebanyakan Syawal gitu ya pergi atau pada bulan Ramadan gitu umroh ya. Tapi kebanyakan pergi itikaf ya. Kemudian agak amalan ketiga itu meningkatkan kuantitas dan kualitas berbagai amal soleh lainnya, termasuk dengan memperbanyak sedekah, ya. Apakah sedekah itu bisa harta, tenaga, gitu ya, waktu, ya, karena pahalanya dilipatkan Allah di bulan yang mulia ini. Lalu memperbanyak zikir dan doa, memperbanyak mengingat Allah, ya, ya. Nanti kita ada kajian khusus zikir ya. Zikir itu termasuk juga eh, mengingat Allah dalam melaksanakan syariatnya. Jadi membaca Al-Quran itu juga termasuk zikir ya. Merenungi maknanya, memahaminya, lalu mengamalkannya gitu. Lalu kemudian membantu sesama ya. Jadi orang yang soleh itu Bapak-Bapak Ibu rahimakumullah ya tidak hanya soleh di segi ibadah makdah ya, tapi kelihatan juga bagaimana kepeduliannya terhadap apakah itu tetangganya ataupun kepada orang-orang yang kurang mampu. Amalan yang keempat ya yang merupakan eh, ya sisi lain dari amal soleh yaitu berusaha menjauhi segala dosa dan kezaliman. Ya, jadi sudah jelas Allah menyatakan dalam surat At-Taubah ayat 36 tadi ya, fala taslimu fihinna anfusakum ya. Janganlah kamu menjalimi diri kamu sendiri pada bulan-bulan haram tadi ya.
Nah, menzalimi diri itu termasuk melakukan segala bentuk dosa dan maksiat ya yang mendatangkan murka Allah yang merugikan diri kita sendiri di dunia maupun akhirat. Jadi menzalimi diri sendiri itu ya rugi kita dunia maupun akhirat ya dan azab di akhirat itu jauh lebih pedih ya. Ya, semua bentuk dosa ya besar maupun kecil ya. Karena apa? Konsekuensinya lebih berat di bulan haram ya. Jadi dosanya juga lebih berlipat. Nah, karena ini bulan yang dimuliakan Allah ya. Kalau bulan Ramadan sama sekali tidak boleh, bulan lain juga tidak boleh gitu. Tapi ini konsekuensi dosanya lebih berat. Oleh karena itu kita perlu ekstra waspada dalam menjaga apakah lisan kita ya, perbuatan kita dan hati kita juga ya dari hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, lalu fokus menjaga perdamaian di bulan haram ya. Ya, ini terutama ini buat yang mempunyai kekuasaan ya. Menghindari konflik ya, utamakan perdamaian ya, lalu meningkatkan ketenangan dan taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi memang bulan-bulan kita untuk meningkatkan amal ibadah ma'adzah ya. Ya. Jadi fokus kepada ibadah ya. Eh, ah. Nah, teman-teman rahimakumullah. Jadi apa yang kita dapatkan ya dari eh, topik kita kali ini ya, bahwasanya ya kita tuh perlu menghargai waktu dan melestarikan sunnah ya. Karena Allah itu memuliakan waktu tertentu dan ini yang kebanyakan umat Islam tidak paham. Jangankan waktu tertentu, waktu yang ada saja juga diacuhkan ya. Makanya kenapa tempat hiburan lebih populer gitu ya. Karena tidak memahami ya umat Islam lebih senang bersenang-senang ya. Itu adalah akidahnya orang-orang sekuler ya. Hidup ini adalah untuk bersenang-senang ya. Ya, maka tempat hiburan itu lebih populer ya. Apa namanya? Healing time, terutama Gen Z. Karena memang akidah yang kita punya sekarang itu adalah tercampur dengan akidah kufur ya kalau kita katakan. Ya, jadi memang bulan Zulkaidah ini kita meningkatkan amal ibadah lalu menjauhkan diri dari keburukan dan kemaksiatan. Ya, secara sunnah kita meneladani umrah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ya, menjaga warisan Islam. Oleh karena itu, ya, mari kita muliakan bulan Zulkaidah, yaitu bulan yang agung, penuh berkah, ya, dan syarat dengan kemuliaan ini adalah kesempatan emas bagi kita untuk memperbanyak pundi-pundi amal ya. Kita sambut dengan amalan terbaik ya, menjauhi diri dari dosa dan permusuhan ya. Jadi kalau ada orang mau musuhan ya kita sabar-sabar saja. Memperbanyak syukur kita ya kepada Allah ya karena masih dikasih kesempatan. Sudah Lolita masih dikasih kesempatan juga. Tidak sedikit orang-orang yang dipanggil ya. Kebetulan suaminya adik ipar itu umurnya baru 46 ya, demam sedikit lalu muntah-muntah lalu pergi. Begitu aja gitu. Jadi ajal itu nggak tahu kita kapan waktunya. Jadi oleh karena itu jangan kita sia-siakan waktu kita. Mungkin demikian yang bisa disampaikan. Kalau ada penyampaian yang salah, kami mohon maaf. Ya, karena kita sebagai manusia ya pasti ada kesalahan. Tapi kalau ada yang kebenaran, ya sebagaimana firman Allah, Al-haqqu min rabbik wa la takunanna minal mumtarin. Yang hak itu, yang benar itu datangnya dari Allah, dari Tuhan kalian gitu ya. Wa la takunanna minal mumtarin, maka sekali-sekali janganlah kalian menjadi orang yang lagu. Ya, Pak Tabiru ya ulil absar la'alakum turhamun wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Kalau ada pertanyaan silahkan.